alam kita sudah berbeda. Jin di alam jin dan manusia di alam manusia. Jangan sampai engkau menyukai bangsa manusia. Apa itu, Mas? Ya, tenang, Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, pada malam hari ini saya menyempatkan diri untuk hadir di sini, ya, karena saya mendapatkan undangan dari salah satu narasumber saya. Ya, dan sekarang saya itu tepatnya itu masih di Jawa Tengah. Sebenarnya ini adalah bukan pertama kalinya ada seorang yang ingin bertemu dengan saya secara langsung dan menceritakan keluh kesahnya secara langsung, teman-teman. Dan di sini saya bersama Bapak Alvin, ya, karena tadi kita sudah berkenalan terlebih dahulu dan sudah berbincang-bincang sedikit terlebih dahulu. Namun Bapak Alvin ini tadi belum sempat menceritakan keluh kesahnya kepada saya seperti itu. Dan ini kita sudah sepakat, ya, boleh ditayangkan di YouTube, teman-teman. Namun dengan syarat Bapak Alvin tidak ingin jika mukanya itu disebarluaskan. Berarti Bapak Alvin bersedia dengan syarat di blur, ya Pak, ya? Iya, Pak. Jujur saja, Pak. Baik. Ini sudah umur berapa, Pak, sekarang? 50, Pak. 50 tahun. Betul sekali. Masih membujang, Pak, sampai sekarang, Pak. Oh, masih membujang dan belum menikah. Iya. Karena nggak laku, Pak. Padahal saya udah berusaha, Pak, mencari perempuan itu pacaran, ya. Tapi setelah mau mendekati keseriusan, gagal, Pak. Putus setengah jalan. Seperti itu, ya. Jadi nggak tahu ada apa di dalam tubuh saya ini, Pak. Ya, teman-teman, ini Pak Alvin sudah mulai langsung bercerita tentang keluh kesahnya, ya. Ya, makanya saya datang ke Mbak. Jangan panggil saja Mbah. Terus ini apa, Mbak? Ya, Mas aja nggak apa-apa. Oh, Mas, ya. Begitu juga saya memanggil sampean itu Mas karena belum menikah, ya. Ya, tapi kan saya sudah tua, Mas. Umur saya sudah 50 tahun, loh. Nggak apa-apa kan masih bujang. Kalau saya panggil Pak, kan juga belum memiliki keturunan juga, ya. Sebenarnya saya ingin banget, Mas, menikah, punya anak, gitu, Mas. Tapi nggak tahu, ya. Apakah ada yang salah di dalam diri saya, Mas? Karena setiap saya kemana-mana, Mas, mau intinya mendekatin cewek gitu, perempuan, seperti ada yang ngikutin, Mas, di belakang, Mas. Tapi saya lihat nggak ada apa-apa, Mas. Anehnya di situ, Mas. Seperti ada yang mengikuti. Betul sekali, Mas. Tapi pas nengok nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Itu sering sekali merasakan seperti itu. Betul, Mas, sering sekali, Mas. Apalagi saya kan yang namanya laki-laki, ya, normal, Mas. Saya ingin berhubungan gitu, Mas. Bahkan saya pernah juga mau jajan, Mas. Mau jajan saya. Sudah mau berhubungan gitu. Bisa kok nggak jadi, Mas. Padahal sudah tegal mau tiba-tiba nggak bisa berdiri, Mas. Begitu, Mas. Astagfirullahaladzim. Kalau untuk hal-hal aneh ataupun hal-hal yang tidak wajar pernah dirasain apa enggak? Saya sudah sering mimpi, Mas. Saya mimpi seperti bertemu dengan perempuan, Mas. Dia itu sering marah-marah ke saya. Katanya saya nggak boleh, intinya punya istri, Mas. Marah dia. Saya nggak boleh punya istri lah. Nggak boleh hubungan sama perempuan-perempuan seperti itu. Itu mimpinya, Mas. Tapi kok anehnya mimpi itu sering, Mas. Dan mimpi yang sama, Mas.
Di dalam mimpi itu bertemu, Ya perempuan cantik, tapi nggak mengenalnya. tapi saya nggak mengenalnya mas. Nggak tahu siapa perempuan itu. Astaga. Makanya saya datang ke mas, meminta pertolongan lah. Ya seperti itu. Kalau mungkin di dalam tubuh saya ini ada sesuatu, tolong dibuang mas. Agar saya bisa normal, bisa menikah mas. Punya keturunan. Ya, Sebab kalau misalnya rumah, uang, mobil saya udah punya mas. Jadi tinggal pengen apa aja saya mampu. Tapi ini tinggal istri yang gak bisa-bisa mas sampai sekarang. ya. Jadi dari sini saya simpulkan Mas Alvin ini memang seperti memiliki sesuatu yang bertentangan dengan jodoh. Betul mas. Ya, mungkin saya akan mencoba untuk mengamati tubuh Mas Alvin ini dan saya akan mencoba menerawang ya Mas Alvin. Tahu nanti di situ bisa ketemu petunjuk ataupun jalan agar bisa lepas dari kesialan semua itu ya. Amin mas. Ya karena bisa saya bilang itu adalah sial. Karena setiap Mas Alvin menginginkan perempuan yang dicintai gak selalu dapat seperti itu. Iya mas. Ya baik Mas Alvin. Saya akan mencoba melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, saya menangkap eh, memang seperti ada sosok ya teman-teman, sosok yang selalu berada di sisinya Mas Alvin ini, dan sosok itu memang perempuan ya. Jadi saya menyimpulkan memang di alam gaib itu ada jin perempuan, jin wanita yang bisa menyukai manusia ya, ataupun menyukai pria dari bangsa manusia. Itu memang ada yang terjadi seperti itu. Mungkin hal ini dialami oleh Mas Alvin ini. Ya, saya akan mengorek lebih dalam lagi tentang Mas Alvin. Mas Alvin, ingat nggak dulu sunat itu tahun berapa? Sunat ya. Sekitar saya sunat itu setelah umur 6 tahun mas. 6 tahun. Lalu weton Mas Alvin itu di weton apa Mas? Rebo Kliwon mas. Rebo Kliwon. Ya, jadi itu sudah bisa untuk membuktikan ya. Dan di sini saya akan mencoba menetralisir tubuh Mas Alvin dengan ramuan sambetan yang saya miliki ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus saya ingin mencoba membuang kesialan dalam tubuh Mas Alvin. Bismillahirrahmanirrahim. Metu, metu, metu ingkang tubuh Mas Alvin. Metu, metu, metu. Astagfirullahaladzim. Tidak,
saya tidak akan melepas Mas Alvin ini. Bukan saya ikut campur, tapi saya hanya ingin kanmu bahwa alam kita sudah berbeda. Jin di alam jin dan manusia di alam manusia. Jangan sampai engkau menyukai bangsa manusia. Apa itu, Mas? Ya, tenang, Mas Alvin. Kenapa? Kenapa kamu bisa menyukai Mas Alvin? Apa yang terjadi? Oh, jadi seperti itu. Jadi kamu mengikuti Mas Alvin dan menyukainya itu sejak Mas Alvin disunat. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Allahu Akbar. Mas Alvin, apakah waktu kecil Mas Alvin pernah bermain-main di sekitar sumur tua? Iya, Mas. Rumah saya dekat situ, Mas. Dekat sumur tua memang. Saya mainnya di situ, Mas. Jadi itu. Jadi awal mula kamu menyukai Mas Alvin itu karena Mas Alvin waktu bermain di sumur tua itu. Dan kamu menyukainya dan kamu mengikutinya. Bahkan kamu bersemayam di tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu. Wahai jin. Biarkan Mas Alvin bebas. Biarkan dia menentukan hidupnya sendiri. Kamu yang mempengaruhinya. Kamu yang membuat wanita-wanita yang Mas Alvin sukai menjauhinya. Karena jin wanita yang sangat menjijikan. Saya akan membersihkan tubuh Mas Alvin ini. Saya akan menetralisir semua aura-aura dari dirimu yang tertinggal dalam diri Mas Alvin. Oh, seperti itu. Ya, teman-teman. Ini jin wanita, ya. Jin ini memang yang menyukai pria dari bangsa manusia. Sebenarnya, jika dia mau, dia akan menampakkan wujudnya sebagai wanita yang sangat cantik sekali. Tapi dia tidak menginginkan itu. Mungkin karena dia merasa bertemu dengan saya. Jadi dia menambahkan wujud yang saya beri kamu bebas dari tubuh Mas Alvin. Dan kamu
meninggalkannya. Kamu pergi dari sini. Jangan pernah mendekatinya lagi. Tapi jika kamu tidak mau, jangan salahkan saya. Saya mengusirmu secara paksa. Kalau tidak mau, Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullahaladzim. Mas Alvin. Ya mas. Habis ini, Mas Alvin mandi, bersih, wudhu, lalu langsung sholat. Ya, Baik mas. Boleh. ya teman-teman. Jadi kenapa Mas Alvin meminta saya untuk ketemu di sini dan tidak di rumahnya? Karena Mas Alvin tidak menginginkan keluarganya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, ya bahkan ibunya yang sudah nenek-nenek sudah sesepuh itu mengetahui bahwa di dalam diri Mas Alvin itu ada sosok yang bersemayam seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah sosok itu sudah meninggalkan tubuh Mas Alvin. Dan semoga Mas Alvin mulai sekarang Mas Alvin sudah bebas. Semoga secepatnya Mas Alvin akan mendapatkan jodoh yang diinginkan. Amin. Ya, jadi sosok tadi itulah sosok penghalang jodoh. Baik, kita kembali Mas Alvin. Nanti biar saya memberikan sesuatu agar Mas Alvin bisa mengamalkan di rumah, ya. Ya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Oh, nggak usah Mas Alvin. Nggak usah. Ikhlas kok mas. Nggak usah, ini Gak apa-apa. saya ikhlas. Saya juga ikhlas mas. Jangan begitu Mas Alvin. Nggak usah. Saya belikan. Astagfirullah. Terima kasih mas ya. Ya.